Jadi teman-teman harus paham ini, jangan dikira, wah ini SPBU. Enggak lah, apalagi SPBU swasta main drama, bikin segala macam acara-acara drama di SPBU-nya, enggak begitu berbisnis. Janganlah terpesona dengan, wah produk asing itu hebat, bagus. Ya memang kita akui produk mereka pada umumnya lebih bagus dari kita. Tapi khusus untuk BBM, standar kilang kita itu sekarang sudah standar Euro 4. Ya, nah sekarang kan sama dengan etanol. Rencana pemerintah menerapkan etanol ini 10%. Memang bagi banyak orang, ada kekhawatiran di situ. Amerika itu menggunakan campuran etanol. Sel di Amerika itu campuran etanolnya 10%. Ya. Mereka itu kan 1 tahun sudah terkontrak. Habis kuota BBM-nya ketika rame korupsi Pertamina meledak dengan istilah oplosan. Meskipun tidak ada oplosan sebetulnya. Kuota mereka untuk tahun ini habis. Mereka sudah mendapat keuntungan banyak di situ. Kuota mereka habis, nah sekarang mereka itu pengen kuotanya ditambah. Nggak segampang itu, Ferguson. Ini terkait juga dengan neraca dagang. Ya hanya metodologi penyaluran subsidinya yang saya mendengar Purbaya juga bicara, Kementerian SDM sudah punya data. Saya tahu arahnya Purbaya kemana. Purbaya itu pengen menyampaikan subsidi orangnya, jangan produknya. Karena sekarang ini kan produk yang disubsidi. Purbaya itu saya tahu arahnya supaya orangnya yang disubsidi. Pertanyaan saya, berani nggak Purbaya memaksa bangsa ini, memaksa Presiden Prabowo untuk menerapkan subsidinya langsung ke orang? Karena ini terkait dengan politik. Kalau sampai itu dirubah, keguncangan di lapangan pasti terjadi. Sekarang Purbaya berani nggak memaksa Prabowo mengalihkan subsidi produk ke subsidi orang? Nggak bakal berani. Oke, ini sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kita mau baca-baca komen dulu nih dari netizen nih, karena kita asik dari Tejat Moko Anang, semoga Pak Bahlil satu tujuan dengan Pak Purbaya, optimalkan keuangan untuk kemaslahatan bangsa. Amin. Dari Grote Naumen, gas terus Bang Ferdinand. Kalau kita memang tukang gas. Gas terus, emot api baik banget gitu kan. Ngomong-ngomong soal gas nih, isu terbaru katanya bensin mau dicampur etanol 10%. Nah, banyak penolakan dari swasta dan netizen-netizen semuanya. Kalau dari Bang Ferdinand sendiri ngeliatnya kayak gimana tuh? Ya gini, pertama soal etalon ini kan adalah ketika kita meratifikasi ikut serta untuk dalam program pengurangan pemanasan global. Ya, itu kan terkait dengan climate change. Kita sudah ikut serta di situ dan kita sudah meratifikasi. Nah, makanya bioetanol ini adalah bio masuk dalam kategori bioenergi, mengurangi energi fosil yang memang polutannya tinggi. Sehingga diharapkan ketika etanol masuk membaur akan mengurangi pemanasan global dengan energi hijau. Karena etanol ini kan masuk energi hijau. Tapi masyarakat kita banyak yang khawatir apakah tidak akan bermasalah dengan kendaraan kami. Sebelum etanol di solar ini kan sudah terjadi. Solar ini dicampur fame, makanya ada biosolar. Dicampur fame itu bahkan kita sudah mau mencapai B40. Ya B30 sudah dicampur 30% fame. Dulu orang khawatir, wah ini bermasalah tidak. Tapi sampai sekarang kan belum ada kendaraan itu yang tertangkap di tangkapan layar atau di mana rusak karena menggunakan biosolar. Ya, nah sekarang kan sama dengan etanol. Rencana pemerintah menerapkan etanol ini 10%. Memang bagi banyak orang ada kekhawatiran di situ. Karena campuran etanol ini sebetulnya kan kalau kita bicara RON-nya, oktannya etanol ini tinggi. Bahkan sampai 110 angka oktannya. Jadi tingkat pembakarannya itu luar biasa tinggi. Makanya ada orang berpendapat etanol itu adalah cara murah meningkatkan oktan. Ketika etanol yang RON-nya 110 dicampur contohnya dengan Pertalite yang RON 90 dalam takaran tertentu contohnya 60% RON 90, 40% RON 110 ini bisa menghasilkan di RON 93, 94. Jadi akan tinggi. Nah, bagaimana keamanannya terkait dengan kendaraan? Kalau saya mengikuti, Toyota itu sudah mengatakan bahwa mobil-mobil produk terbaru mereka sudah kompatibel dengan campuran etanol sampai 10%. Tapi Toyota tidak menyatakan dengan merek lain karena mereka tidak berkomentar. Tapi kalau kita mengacu kepada negara-negara yang sudah lebih dulu menggunakan etanol, Amerika itu menggunakan campuran etanol. Sel di Amerika itu campuran etanolnya 10%. Tinggi. Jadi ketika kemarin ribut di sini, BBM dasarnya tidak murni campur etanol 3,5%, kita itu jadi aneh. Mereka itu sebetulnya menolak bukan karena BBM-nya tidak sesuai standar, tapi mereka itu maunya kuota impor mereka yang ditambah. Makanya ini ditolak. Karena kuota impor BBM SPBU swasta ini sudah habis. Mereka itu kan 1 tahun sudah terkontrak. Habis kuota BBM-nya ketika rame korupsi Pertamina meledak dengan istilah oplosan. Meskipun tidak ada oplosan sebetulnya.
SPBU swasta ini kan ramai diserbu mobil. Kuota mereka untuk tahun ini habis. Mereka sudah mendapat keuntungan banyak di situ. Terjadi penurunan penjualan Pertalite, Pertamax, Pertamina sampai 17%. Kuota mereka habis, nah sekarang mereka itu pengen kuotanya ditambah. Nggak segampang itu, Ferguson. Ini terkait juga dengan neraca dagang. Neraca dagang kalau kuota impor mereka ditambah, bagaimana dengan neraca dagang kita? Uang kita capital flight-nya keluar akan makin banyak. Bagaimana stabilitas rupiah kita kalau itu terjadi? Jadi teman-teman harus paham ini, jangan dikira, wah ini SPBU. Enggak lah, apalagi SPBU swasta main drama, bikin segala macam acara-acara drama di SPBU-nya, nggak begitu berbisnis. Anda itu harus konsekuen dengan kontrak yang sudah ditandatangani di Indonesia ini. Kuota Anda sekian dalam 1 tahun. Kalau habis, ya gunakanlah kuota impornya Pertamina. Kan semudah itu sebetulnya. Jangan main drama lah. Ya, jadi kalau kembali kepada soal campuran etanol, saya pikir ini tidak perlu dirisaukan. Nanti tinggal ya silakan aja ditanya ahli-ahli di situ ya. Saya tidak ahli di bidang itu, tapi pemahaman saya yang lama bergelut di sektor energi ini, saya pikir tidak perlu membahayakan. Bahkan aftur dari minyak jelantah itu sudah diproduksi oleh Pertamina dan sudah menerbangkan pelita air dengan itu. Tidak ada masalah. Kenapa kita harus takut dengan kemajuan teknologi? Janganlah terpesona dengan wah produk asing itu hebat, bagus. Ya memang kita akui produk mereka pada umumnya lebih bagus dari kita. Tapi khusus untuk BBM, standar kilang kita itu sekarang sudah standar Euro 4. Sudah sama dengan standar BBM yang digunakan oleh Amerika, Eropa, dan standar internasional. Memang beberapa kilang masih belum. Seperti di Sorong kilangnya masih ya banyak kan itu memproduksi solar. Tapi Cilacap, Balikpapan, Dumai masih belum selesai. Situ sudah memproduksi minyak dengan standar yang sama dengan produk Shell, produk BP segala macam. Jadi sudah tidak beda, hanya selama ini stigma itu masih menempel. Kualitas sana lebih bagus. Padahal kalau kita mau menguji secara benar, secara saintifik, ilmiah, sudah tidak ada bedanya. Tinggal bicara, kalau mengukur BBM itu kan sulfurnya berapa, oktannya berapa. Kan itu, kalau udah sulfurnya sama, oktannya sama, terus apa bedanya? Jadi jangan terkecoh lah dengan asing-asing itu. Jadi kenapa si Shell, BP sama Vivo nolak tuh kenapa dia? Nolak karena mereka pengen kuota impor mereka itu ditambah. Mereka ingin impor sendiri karena dengan begitu mereka akan dapat untung lebih banyak. Kalau impor lewat Pertamina kan tentu Pertamina kan akan mengambil untung dari situ. Keuntungan mereka berkurang padahal keuntungan mereka udah meledak kemarin waktu ramai korupsi Pertamina. Jadi jangan curang lah SPBU swasta ini main drama, organisasi influencer, organisasi orang-orang ini alah basi kalian itu basi. Cuman Gen Z ini jangan mau dibasi-basiin deh sama orang asing ini semua. Bener nih gue bilangin. Minum dulu Bang, minum dulu. Oh iya pasti itu pasti. Kalau paling gimana Bang?